Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa sampai detik ini kami masih sehat, masih kuat, masih bernafas. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami hari ini Tuhan lewat makanan rohani, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Sebab kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya iman kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kalau ada gangguan-gangguan kuasa-kuasa setan iblis dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, memberikan roh penolakan akan firman Allah, yang coba-coba Tuhan mengganggu setiap hati dan pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan setan kami tolak keluar dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Ambil alih firman-Mu Tuhan. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ya. Saat ini saya bersuka cita ya. Saya lihat ada jemaat dari KSI. Selamat datang Bu Marcelina. Sudah kangen juga lihat Ibu tambah cantik hari ini. Puji Tuhan. Siapa tahu bawa oleh-oleh dari Kupang ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan semua jemaat yang hadir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Alkitab. Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas 15 ayat yang ke-11. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, karena ayat ini panjang. Kita akan baca berbalas-balasan ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara boleh bacakan ayat yang genap. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ya, keyboard ini laptop kita rusak lagi. Pertama LCD hangus, sekarang keyboardnya. Ya, tetapi tidak mengapa Saudara, kita masih ada bawa Alkitab masing-masing ya. Jadi ada beberapa huruf-huruf yang nggak bisa dibuka, nggak bisa diketik. Ya puji Tuhan kalau bisa diketik, syukur. Ya, mari Saudara kita akan baca berbalas-balasan ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya,
pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia diiringi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka berkata dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah dilihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencuci dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu baru. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Maka tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah menguruskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan orang Tuhan. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu dan dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah, ya. Betapa berharga satu jiwa bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, saya akan berikan tema khotbah, betapa berharganya apabila satu jiwa itu mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini berbicara tentang satu keluarga, ya. Seorang bapak, dia memiliki 2 orang anak. Ini Tuhan memberikan satu perumpamaan, ya. Saudara, kenapa Tuhan itu selalu senang sekali memberikan perumpamaan? Karena perumpamaan itu lebih mudah dimengerti, ya. Supaya kalau Tuhan Yesus mungkin berkhotbah belak-belakan, orang bisa tersinggung. Makanya dia lebih senang untuk memberikan perumpamaan. Makanya dia memberikan perumpamaan seperti ini. Ada seorang bapak, saudara, dia memiliki 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Satu ketika, saudara, si bungsu datang kepada ayahnya. Dan kata Alkitab, bapaknya ini adalah seorang yang sangat kaya. Dia punya pembantu juga banyak. Dia punya binatang juga banyak, ya. Jadi para pelayannya banyak. Nah, saudara, dia datang kepada bapaknya, dia katakan begini, ayah, bagikanlah harta yang menjadi bagianku. Terus saudara, Alkitab tidak mencatat bapaknya itu berpikir, tidak. Tetapi bapaknya menjawab seperti ini, oke, anakku. Dia panggil anaknya yang lain, yaitu anak yang sulung. Kemudian dia katakan begini, sekarang kalian 2 sudah kumpul.
Bapak akan bagikan harta-hartaku kepada kalian. Ini bagian si yang bungsu, ini bagian si yang sulung. Ya. Nah saudara, apakah tindakan anak yang bungsu ketika dia telah dibagikan harta warisan oleh ayahnya? Apakah dia akan pergunakan harta warisan itu dengan baik? Jadikan modal biar itu bisa bertambah-tambah, ya. Tetapi saudara, kata Alkitab, coba tampilkan ayat ini, bisa nggak? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Haleluya. Saudara, Alkitab mencatat, ya, ketika anak yang bungsu ini, ketika dia meminta sesuatu kepada bapaknya, kepada ayahnya, saudara, ayahnya langsung meresponi, ya, langsung memberikan permintaan oleh si bungsu, ya. Tetapi saudara, apakah balasan si bungsu? Apakah dia akan pergunakan harta itu dengan baik? Tetapi kata Alkitab, dia menjual semua harta yang diberikan oleh bapaknya. Kemudian dia pergi keluar, mungkin ke kota, untuk pergi memboroskannya dan berfoya-foya. Haleluya. Saudara, ada pengertian rohaninya ini, ya. Saudara, singkat cerita, ketika dia berada di kota, mungkin saudara, dia pergi ke bar demi bar, perempuan demi perempuan mungkin dia tidurin, ya. Dia beli minuman keras, mabuk-mabuk bersama dengan teman-teman, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah kelaparan di situ. Akhirnya habislah uangnya, ya. Saudara, bayangkan, ya, anak orang kaya, bapaknya kaya. Setelah dia menjual hartanya, dia pergi lari ke kota, akhirnya habislah uangnya. Saudara, mau tak mau, apakah yang dia lakukan? Kira-kira Mak, kalau sudah habis uang, apa yang harus dia lakukan? Pak Martin? Mencari kerja. Iya betul, mencari kerja, ya. Nah, kalau tidak kerja pasti mati, ya. Saudara, dia berusaha berjuang cari kerja. Masuk ke toko-toko nggak diterima, pergi lagi ke perusahaan nggak diterima. Akhirnya jalan satu-satunya, dia mendapatkan pekerjaan menjaga seekor babi di ladang. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara, ya. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, menjaga seekor babi, jangankan saudara dia dikasih uang mungkin, ya, dikasih makan aja kagak, ya. Jangankan dia dikasih makan nasi, ya, mau dikasih aja ampas babi aja, beratnya si tuan itu luar biasa. Coba baca dulu ayatnya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saudara lihat, ya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya, ya. Sudah lapar, tidak dikasih makan, saudara. Walaupun mungkin dia cuma makan ampas babi, mau dia karena apa? Namanya lapar, apapun bisa kita lahap. Tapi itu pun kata Alkitab tidak diberikan kepadanya. Haleluya. Saudara, tiba-tiba dia mulai teringat, di rumah bapakku banyak sekali makanan. Bapakku juga banyak sekali pembantu. Kenapa aku gak pulang aja ke rumah bapakku? Mudah-mudahan aja bapakku mau menerima saya, karena harta yang dia berikan sama saya sudah habis. Saudara, akhirnya dia pergi pulang ke rumah bapaknya, ke rumah orang tuanya. Apakah yang terjadi? Pembantu-pembantunya datang kasih kabar, Bapak, anak yang bungsu sudah pulang. Anak yang bungsu sudah pulang. Saudara, apakah respon bapaknya ketika dia mendengar bahwa anaknya yang bungsu itu sudah pulang, saudara? Apakah dia akan usir? Apakah dia akan pukul? Apakah dia akan suruh pelayan pukul dia, pelayan penjarakan dia? Tidak. Tetapi saudara, kata Alkitab, dia berlari, saudara, dengan sekuat tenaga. Dia peluk anak itu, saudara. Dia cium anak itu. Terus, apakah perkataan anak itu? Coba. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia terus. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan
disebutkan anak Bapa. Haleluya. Saudara, ketika anak itu dipeluk oleh bapaknya, saudara, apakah yang membuat hati Bapak ini tergerak oleh belas kasihan? Saudara, anak itu berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga, dan saat ini juga aku berkata, aku tidak layak lagi diambil menjadi anakmu." Haleluya. Dengan penuh kerendahan hati. Amin. Saudara, arti daripada ayat ini, Bapa kita berbicara tentang Bapa di surga. Amin. Kita adalah anak-anak Bapa. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, "Bapa, berkati saya, berikan saya berkat." Tuhan bilang, "Nih, aku berikan." Apakah kita sudah mempergunakan baik-baik berkat yang Tuhan berikan buat kita? Atau kita pakai untuk berfoya-foya, main perempuan, main judi, dan lain sebagainya? Saudara, satu ketika, saudara, saya mau kasih tahu, datanglah satu ibu sama saya, ya, dia menangis sama saya. "Ibu pendeta, bayangkan Bu, saya ini mau berjuang, berusaha Bu supaya kami ini bisa diberkati. Ibu tahu gak Bu, waktu saya pergi ke Kurun Bu, terus suamiku bilang begini sama saya, 'Kamu biar belanja dulu, biar saya duluan ya, kamu dengan mobil aja, saya duluan aja.' Nah, jadi katanya istrinya bilang, iya gak apa-apa. Jadi selama kita dalam perjalanan, dia batinnya gak tenang, ya, gak tenang batinnya. Tiba-tiba, pas katanya dia sampai di Teluk Nyatu, saudara mungkin tahu tuh pondok Teluk Nyatu, ya, siapa yang pernah pergi situ harus mengakui. Amin. Dia lihat katanya, kok ada motor suamiku di situ. Nah, pas dia singgah, dia lihat, aduh selesai, ini sendal suamiku ada di kamar B. Dia dobrak kamarnya, paf, lagi telanjang pula dengan perempuan pelacur. Haleluya. Akhirnya pelacur dengan suaminya lari ke hutan-hutan, dia kejar lari dari sambil kejar-kejaran di hutan. Singkat cerita, akhirnya jalan satu-satunya, mereka berdua bercerai. Sekarang sudah bercerai. Mau gimana lagi? Kami sudah kawinkan, datang minta saya dengan suamiku mau ceraikan. Saya bilang enggak. Ketika kami memberkati, kami enggak bisa menceraikan. Kalau kalian mau ambil tindakan sendiri, silakan. Kami tidak berkuasa menceraikan kalau kita sudah menikah. Amin. Karena Alkitab yang katakan, saudara, ya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, mau orang tua sekalipun tidak bisa menceraikan kecuali kematian. Sekarang kita bertanya, "Bu pendeta, kalau saya dipukul, ditinju terus, apakah saya mau bertahan?" Rasul Paulus katakan, oke, boleh bercerai tapi tidak boleh menikah lagi. Apakah kita bertahan kalau tidak menikah? Itu di dalam Korintus pasal yang ke-7. Haleluya. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Amin. Ya. Saudara, Bapa kita adalah Bapa pengasih dan penyayang. Ya. Ketika anak ini sudah memboroskan hartanya, ya, ketika Tuhan sudah memberkati hidup saudara dan saya, kemudian kita salah mempergunakan berkat itu, saudara, akhirnya setan yang mencuri berkat itu. Amin. Tetapi saudara, ketika kita menyadari, ya, ketika kita menyadari bahwa kita sudah bersalah, sudah berdosa di hadapan Tuhan, kemudian kita mau kembali, mau mengakui, Tuhan, aku sudah berdosa terhadap Engkau, maka Bapa adalah Bapa pengasih dan penyayang. Dan Dia bisa mengampuni hidup kita karena besar kasih setianya bagi kita. Amin. Coba bukakanlah ayatnya. Yakobus tidak salah. Jika kamu mengaku dosa, coba Mbak Angel bacakan lagi. Mungkin nggak bisa dibuka karena ayat bisa diketik. Yakobus pasalnya yang ke-5. Oh, jika kamu mengaku dosa, Yohanes. Ya, saya lihat ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Amin. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin.
Saudara, tidak ada satupun manusia yang benar di dunia ini. Termasuk kami hamba Tuhan juga masih banyak kekurangan. Ya. Tetapi saudara, Alkitab berkata, ya, ketika kita sudah merasa bersalah, sudah merasa berdosa, kemudian kita datang kepada Bapa. Bapa, aku orang yang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Bahkan saya menghadap Engkau juga aku tidak layak Tuhan. Itulah yang membuat Bapaknya tergerak belas kasih. Amin. Haleluya. Akhirnya saudara, Bapaknya mengampuni dia. Terus Bapak katakan begini kepada para pelayan. Pelayan, potong ini binatang, kita akan bikin pesta. Karena apa? Anakku yang hilang sekarang sudah kembali. Artinya satu jiwa bertobat di hadapan Allah, itu ribuan malaikat di surga bertempik sorak. Amin. Haleluya. Kami sebagai hamba Tuhan, kita semua tidak ada hak untuk menghakimi orang. Tetapi yang berkuasa menghakimi kita adalah Tuhan. Ya. Ketika kita melihat saudara orang berbuat kesalahan, perlu kita tegur. Amin. Karena firman Tuhan berkata, tegur nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Tetapi kalau kita sudah tegur, tetap dia tidak mau meninggalkan dosanya, itu bukan urusan kita lagi, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Karena masalah penghakiman itu adalah urusan Tuhan. Kapan Tuhan akan ubah dia, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, tiba-tiba si sulung datang. Tanya, pelayan, ada apa rame-rame di rumahku ini? Itu, kamu punya adik itu sudah pulang. Hah? Dia yang sudah memboroskan harta kok datang-datang langsung dibikin pesta. Sakitlah hatinya. Ya, saudara, itu biasa terjadi dalam hidup kita manusia. Siapa yang gak mau sakit hati ya? Sudah pergi berfoya-foya. Coba buka dulu ayatnya yang dia pergi dengan pelacur-pelacur. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar. Bukan, yang dia pergi dengan pelacur-pelacur. Yang dia bilang dia pergi menghabiskan uang dengan pelacur-pelacur. Saudara lihat ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu itu untuk dia. Amin. Saudara, langsung si sulung datang kepada ayahnya. Ayah, ada apa ini? Oh, itu adikmu sudah pulang. Kenapa ayah? Sudah bertahun-tahun aku kerja dengan engkau. Bahkan satu potong kambing pun belum pernah engkau berikan buatku untuk aku bisa pesta dengan teman-teman. Tetapi anakku yang satu ini pergi berfoya-foya menghabiskan uang. Tapi kenapa engkau langsung buat pesta besar buat dia? Haleluya. Saudara, luar biasa ya. Dari kesimpulan ini saudara, saya mau kasih tahu ya, terkadang kita seperti itu. Tuhan, sudah bertahun-tahun saya setia beribadah kepada Engkau, tapi kenapa hidupku begini terus? Gak pernah aku melihat aku diberkati. Bahkan aku semakin hari semakin susah ya. Tidak pernah aku melihat bahwa Engkau menyertai saya. Tapi orang fasik, orang yang tidak pernah setia beribadah, tapi kenapa mereka punya usaha semakin maju, rumah besar dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang aku punya adalah engkau punya. Ya, tinggal Tuhan lihat hati kita bersih di hadapan Allah. Amin. Kita meminta apa saja Tuhan pasti akan kasih, saudara. Asal kita memiliki motivasi yang benar, kita mengikuti Tuhan. Haleluya. Jangan pernah kita berkata, kalau Tuhan tidak berkati, saya tidak mau ikut Tuhan. Tapi katakanlah, Tuhan, walaupun engkau tidak berkati saya, ya, walaupun apa yang aku minta kepada Tuhan tidak pernah engkau kabulkan, aku tetap setia mengikuti engkau. Amin. Maka pasti berkat itu akan mengikuti kita. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, saudara, kalau saya sudah menangis di hadirat Allah, saudara, tanpa saya pikirkan, Tuhan katakan begini, apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang aku berikan kepada kamu.
ke saya lewat rekening. Ketika saya membutuhkan sesuatu, saya sudah kasih lihat sama mereka. Tetapi saya tahu itu adalah penyertaan Tuhan bagi kami. Amin. Amin. Orang yang sudah pernah bekerja di sini sekarang sudah KTU. Ya, sudah KTU di Irian Jaya, KTU di KKU. Tetapi saudara, Tuhan masih memakai hidup mereka untuk memberkati hidup kami. Amin. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan mereka. Dan saya juga berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang sudah memberkati hidup kami. Saya percaya, saudara, setiap taburan-taburan kalian itu pasti tidak akan pernah sia-sia. Maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap surga untuk mencurahkan berkat kelimpahan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Untuk itu saudara, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan izinkan bagi kita, itu adalah baik adanya. Ya, jangan pernah lari dari Tuhan, tetapi tetaplah setia mengikuti Tuhan. Karena berkat sesungguhnya sudah ada di depan mata kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Mari saudara, kita menaikkan pujian. Karena kasih-Nya aku diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Amin. Kami tahu begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan tidak pernah berkesudahan kesetiaan-Mu bagi kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Karena kasih-Nya aku diselamatkan untuk dosa. Engkau telah memanggilku dari kegelapan pada terang-Mu yang ajaib. Haleluya. Betapa indah rencana-Mu di dalam kehidupanku. Dulu aku tak berarti Tuhan. Dulu aku tak berarti. Kau pulihkan hidupku. Hiduplah diriku. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Amin. Yesus, ku cinta Engkau lebih dari segalanya.
ini Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang lebih setia melayani kepada Engkau Tuhan. Taruhkanlah firman Tuhan ini dalam setiap hati kami Bapa. Agar supaya ketika kami melangkah salah jauh dari hadirat-Mu Tuhan, kami boleh ditegur, kami boleh diajari oleh kebenaran firman Tuhan yang kami boleh salih kepada Engkau Bapa. Hamba-Mu yang sudah selesai berbicara Tuhan, Tuhan, Engkau kembalikan kekuatan kepada hamba-Mu, memberikan roh kudus-Mu, Engkau taruh dalam hati hamba-Mu. Pakai hamba secara luar biasa Tuhan, agar supaya hamba-Mu ke depan boleh membawa banyak jiwa datang kepada